Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Kak Arif dari macam-macam ini Kak, dari KPMI ya, dari PJM Kota Gede, dan dari Ketua Pembinaan Remaja Masjid Jogokaryan. Dan hari ini insya Allah akan memberikan kita materi terkait yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu masa muda kita itu husnul khotimah. Yang saya hormati juga takmir Masjid Mushola oleh Al-Bab beserta remaja masjid yang berbahagia, dan teman-teman yang berasal dari masjid dan mushola masjid yang ada di Jawa Timur maupun di tempat-tempat yang lain yang sama saya. Yang pertama, mari kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahmi bersama, menemui remaja masjid mushola dari Kulilangkap dan yang lainnya dalam keadaan sehat walafiat dan sesuatu apapun. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menjadi uswatun hasanah bagi kita semua, dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya dari hari kiamat. Amin. Apa kabar teman-teman semua? Apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Di hari Ahad yang cerah ini, sesuai dengan temanya kita masih muda, ya semoga dengan tema yang disampaikan nanti oleh Kak Ari itu bisa menjadi motivasi bagi kita semua bagaimana kita menjalani hidup ini, seperti hidup ini ya. Waktu kita digunakan untuk apa? Untuk hal yang baik atau untuk yang bermanfaat untuk orang lain atau tidak? Agenda ini akan tetap berjalan di Undung ya, nanti kedepannya kita akan Undung di Jawa Timur dalam rangka apa? Untuk meningkatkan iman dan takwa kita semua. Tidak hanya untuk pembicaranya, tapi secara umum untuk yang hadir di sini. Karena apa? Ini majelis ilmu itu kalau bahasanya adalah taman surga. Siapa yang tidak mau ke surga? Ada? Oh, semuanya nggak ada. Ada yang mau angkat tangan ini. Siapa yang mau ke surga? Saya. Orang dengan itu siapa yang mau ke surga? Saya. Oke. Siapa yang mau ke surga? Saya. Alhamdulillah. Berikutnya banyak kan hari ini. Ya semoga yang hadir hari ini adalah saksi ya. Saksi kita sama-sama. Aku biar tahu ngaji bagus surga. Baca pun dia. Atau bisa juga temanku, aku biar kita orang lain, tapi kan setelah orang tak boleh aneh sih. Ini saksi kita bahwa kita itu beribadah, berbuat yang baik, bermanfaat yang orang lain. Semoga menjadi risalah kita bisa masuk surga dari pintu yang dari Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan untuk yang berikutnya nanti akan kita teruskan estafet ini dari masjid ke masjid, saling kenal mengenal. Karena dampak dari silaturahmi adalah satu, memperpanjang umur, dua, menambah rezeki, yang ketiga, nanti akan diserahkan oleh Ari. Gitu. Harapan kami adalah sesuai seperti yang ini, semoga makin nambah peserta jamaah dari ngopi ngobrol terinspirasi yang kita adakan bersama-sama ini. Dan saya banyak salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus yang telah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Dan acara selanjutnya adalah acara yang ditunggu-tunggu dari jamaah ngopi hari ini, yaitu sedikit materi dari Kak Ari. Oleh karena itu, waktu dan tempat dipersilakan.
Baik teman-teman semuanya, sahabatku, sahabat Q, kita mulai boleh? Sudah siap? Mas, bro, sudah siap bro? Sis, sudah siap? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjawab salam Mas Ari. Mas Ari doakan insyaallah semoga Allah rahmati usianya. Semoga yang menjawab salam Mas Ari dengan semangat, Mas Ari doakan tercapai cita-citanya. Banyak duit, kaya raya, pasangan ganteng atau cantik, anak-anaknya pinter-pinter nanti, punya rumah di mana-mana, punya mobil tapi mobil tetangga, enggak yang sendiri, dan insya Allah bermanfaat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin diberi penilaian. Menjawab model kayak gini kira-kira menandakan semangat atau belum semangat? Belum semangat atau semangat? Belum ya. Allah kira-kira suka yang semangat atau yang belum semangat? Semangat. Oke, kita coba. Sekarang kalian salam ke Mas Ari, karena siapa yang mendahului memberi salam dia lebih mulia. Ya. Tadi Mas Ari memberi salam duluan, sekarang kalian coba memberi salam Mas Ari jawabnya seperti apa? Coba silakan memberi salam ke Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kalian tidak kompak ya? Ya. Iya. Ya, setunggal kali tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira semangat mana? Kalian atau Mas Ari? Mas, semangat kalian, kamu atau Mas Ari? Nah, oke. Allah suka 2 atau 3? Allah suka yang mana? 2 atau 3? 4 atau 5? 6 atau 7? Kenapa? 3, 5, 7. Allah suka yang ganjil, karena Allah ganjil. Ya, yuk sekarang Mas Ari baru 2 kali, ngetuk pintu tuh 3 kali, setelah itu pulang kita ya. Berarti salamnya 3 kali, setelah ini berarti selesai ya. Kita pulang ya, enggak ya. Yuk, semoga insya Allah setelah Kak Ari salam ini kalian semangat jawabnya ya. Baik, sudah makan belum tadi? Belum. Sama dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memuji Allah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, ada yang sudah kangen mendapat undangan dari panitia sejak kapan? Mendapat undangan untuk hadir acara kita pagi ini sejak kapan? Sepekan yang lalu? Iya. Sebulan yang lalu? Setahun yang lalu? Atau kalian belum lahir sudah ada undangannya? Ya, betul ya. Jadi kegiatan hari ini sudah dicatat oleh Allah sebelum kita lahir, sebelum kita ada. Lalu siapakah yang hadir? Maka juga sudah ditentukan siapa-siapa yang hadir itu persis, ya sudah ditakdirkan yang datang, yang duduknya di sini pakai baju ini, yang duduknya di sana, pandangannya ke sana, yang duduk di belakang, terus demlok di pintu, ya senyum-senyum, tengok kiri, tengok kanan, semuanya sudah ditakdirkan. Ya, maka kalau sudah ditakdirkan, berarti mohon maaf, yang hadir saat ini orang biasa atau orang spesial? Orang yang keren atau keren banget? Orang yang keren banget atau keren banget? Iya. Berarti kita adalah anak-anak muda yang keren. Ya, karena apa? Hari gini, hari Ahad, jogging-jogging, jalan-jalan, anak Islam diajak ngaji nggak mau, yang bener aja. Maka kalau kita sedang ada di rumah Allah, berarti kita menjadi siapa? Tamunya Allah. Ya. Maka masya Allah hari ini coba lihat, Mas. David, sudah banyak yang naksir belum? Banyak, mentok berarti. Oh enggak ya. Berarti teman-teman, kalau kita dipanggil sama Allah, kita jadi tamu Allah, apa yang harus kita lakukan sebelum kita mulai? Apa coba? Mbak? Apa Mbak? Apa Mas? Bersyukur kepada Allah, bersyukur di pagi ini, walaupun belum mandi, tapi datang ke sini dengan wajah yang berseri. Ya kan ya. Kira-kira teman-teman senang nggak datang pagi hari ini? Senang? Maka yang pertama kita harus bersyukur kepada Allah. Ma huwa Allah. Siapa itu Allah teman-teman? Allah siapa? Kenal nggak sama Allah? Kenal? Siapa Mas? Ya? Oh, Mas Nanda. Oh iya. Itu namanya anak-anak, bukan pemuda ya. Siapa Allah teman-teman? Siapa Allah? Yang melahirkan kita itu Allah atau ibu kita? Yang melahirkan kita itu Allah atau ibu kita? Allah. Ya.
Coba nanti cari di Al-Quran ya. Nggak ada nanti ketemu yang melahirkan kita itu ibu kita, karena dalam Al-Quran disebutkan yang mengetahui persis kapan waktunya, detik, menitnya, di mana, berapa liter darah yang keluar dari ibu kita itu Allah. Jadi Allah. Karena makanya kita menghafal la haula wala quwwata illa billah. Teman-teman semuanya, setelah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, maka setelah itu kita mengucapkan sholawat ya. Kenapa? Kita bisa nggak langsung ketemu dengan Allah? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Karena ketemu dengan Allah itu harus ada caranya, harus ada tuntunannya. Lalu cara sama tuntunannya diajarkan oleh siapa? Oleh siapa, Mas? Oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita bersolawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Semoga insya Allah salawat dan salam juga kepada keluarga beliau, anak keturunan beliau, dan para sahabat-sahabat beliau, dan semoga juga kepada kita, dan semoga insya Allah kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Baik, masa ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa saja? Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua. Ya. Nah, muda sebelum tua. Kira-kira kalau kalian disuruh milih, kalian ingin jadi orang tua atau muda terus? Kira-kira Mas milih muda terus atau tua? Mas, kamu siapa namanya, Mas? Siapa namanya? Mas Diki. Ya? Diki. Mas Diki kira-kira mau saya suruh milih jadi muda terus atau tua? Tua. Oh. Kenapa Mas kok milih tua, Mas? Cepat mati ya nih, Mas ya? Enggak. Maka sebagian orang menjawab ingin tetap muda. Makanya orang-orang banyak melakukan perawatan, medicure, pedicure, cukur, ya, perawatan agar bisa kelihatan tetap muda. Nah, teman-teman, coba silakan yang sudah dapat makanan, minuman, kita nyantai aja ya. Boleh nggak ngaji sambil makan? Boleh? Boleh, asalkan tetap memperhatikan. Yuk kita bareng-bareng berdoa. Kalau sudah ada kesediaan, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kenapa? Oh, itu setelahnya ya. Kalau nanti kebanyakan, khawatirnya nanti segera ke belakang. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yuk, silakan minum yuk. Alhamdulillah, tema kita masa muda kau habiskan untuk apa? Siapa yang masih ingat suara ini? Siapa yang masih ingat?
kalian lahir suara kayak gitu nggak? Hah? Mas, suara kayak gitu nggak? Kalau nggak bersuara, kira-kira bidan atau dokternya ngapain? Dipaksa, diangkat, ditepuk pantatnya, pak, biar nangis. Kenapa biar nangis? Agar tahu bayi ini normal atau enggak. Karena bayi yang normal dia nangis. Kalau bayi yang nggak normal, kalau nggak nangis berarti dia bawa sesuatu, ya, bawa sesuatu. Nah, mohon maaf, dulu kalian ketika bayi itu, mohon maaf, siapa yang tahu, siapa yang sudah SMP, siapa yang udah SMA, siapa yang udah kuliah, siapa yang mau meninggal? Oh, enggak ada ya. Siapa yang tahu? Dia. Oh, iya. Ngomong dari tadi. Teman-teman mohon maaf. Teman-teman satu sekali ya saya. Teman-teman, sadar nggak, bayi dan sebelum bayi kita itu orang keren. Semangat nggak? Kita itu ada karena siapa? Ya betul, karena Allah. Terus wasilahnya dari bapak sama ibu kita, betul ya? Coba kalian tahu nggak yang naksir duluan, bapak kalian atau ibu kalian? Bapak. Sudah tahu ceritanya? Oh, belum tahu. Nebak berarti. Boleh nggak perempuan naksir duluan? Boleh nggak? Boleh. Nggak boleh? Boleh, Mas. Boleh. Ibunda Khadijah itu naksir duluan sama Rasul. Dan boleh nggak perempuan nembak laki-laki? Boleh. Ya. Tapi tentunya ada cara. Nah, kira-kira dulu ya, saat bapak ibu kalian sudah saling kayak gini, ya kayak gini ya, atau kayak gini ya, bapak ibu kalian udah kayak gitu, terus apa yang terjadi? Malam pertama bapak kalian udah siap-siap, ibu kalian juga, Mas. Iya Bu, Mas sudah siap-siap. Apa yang terjadi? Lalu adalah kalian, betul nggak? Bapak kalian ternyata dalam datanya itu, ya, kenapa jadi kalian? Ternyata ada berapa calon manusia coba yang disemprotkan oleh bapak kalian, lalu berlomba-lomba untuk menuju sel telur. Berapa jumlahnya? Banyak pipirong. Oh betul, hampir betul. Tapi kebanyakan. Berapa? Sedikitan. Berapa? Sekitar 120-an juta calon janin. 120 juta, ya itu Masya Allah dikit atau banyak? Banyak banget. Juta atau ribu ya? 120. Mas Agus ingat juta atau ribu? Juta sekali. Ya. Ternyata banyak banget yang mau menuju sel telur ibu kalian gitu. Terus kira-kira mohon maaf jadi semua nggak? Yang jadi siapa? Kalian yang jadi. Aku yang duluan. Tidak, aku yang duluan. Terus semuanya menuju sel telur. Kira-kira yang menang siapa? Yang menang angkat tangan? Yang menang siapa? Mas Diki, betul.
Yang menang siapa lagi? Mas Wahyu, betul. Yang menang Mbak siapa? Mbak Fatimah, Mbak Putri. Nah, subhanallah. Jadi ternyata kita itu bawaannya itu pantang menyerah, tidak baperan, betul nggak? Kira-kira dulu ya, nih sperma yang banyak banget itu kira-kira baper nggak? Begitu nanti, ayo kita menuju ke sana, kesel, kue wayo, aku es menyerah, nggak ada. Semua terus sampai akhirnya cuma satu. Kira-kira mohon maaf, pernah lihat filmnya nggak? Pernah lihat filmnya? Sel telur itu dimasukin sama satu tadi. Bisa masuk nggak? Nggak bisa. Ya karena kecil sekali. Ya nggak bisa. Kira-kira nyerah nggak? Terus kemana lagi? Cari tempat yang lain. Oh, nggak bisa lagi, nggak masuk. Terus kemana lagi? Nggak bisa juga. Terus nggak bisa juga. Terus kemana lagi? Nggak bisa juga. Terus kemana lagi? Akhirnya terus berusaha, jadilah kalian. Betul? Terus mohon maaf teman-teman, waktu kalian di dalam perut ibu kalian, makanannya asal-asalan atau terpilih? Makanan yang ibu kalian makan itu pilihan atau asal-asalan? Hah? Asal-asalan? Yorak no. Pilih-pilih, betul sekali. Pilih-pilih. Ya. Maka subhanallah, dulu kalian berarti makannya nggak sembarang. Terus mohon maaf, begitu lahir kalian pilih tempat nggak? Atau di lapangan? Di lapangan. Di lapangan. Oh, masya Allah. Siapa di lapangan tadi? Tak belum nih. Di mana? Mas? Mas Bim, kamu lagi di lapangan? Oh, bukan dong. Kamu jualan yang lapangan. Kira-kira lahirnya di mana? Nggak tahu. Di bidan, di dokter, di tempat tidur. Ya, ada nggak yang lahir di kamar tamu? Ada nggak yang lahir di kamar mandi? Ada nggak yang lahir di kandang sapi? Nggak ada. Tempatnya pun juga tempat pilihan. Ya. Terus mohon maaf, teman-teman. Dulu kira-kira kalau kalian nangis itu ciri-cirinya apa? Kalau nangis itu kira-kira tandanya apa? Lapar, betul? Terus apa lagi? Mimi, ya, betul. Terus apa lagi? Pipis, betul ya? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Sumuk, betul ya? Jadi masya Allah dulu tuh kalian tuh orangnya tuh resikan. Mohon maaf, betul nggak? Nah, sekarang sudah besar, jadi anak-anak, jadi muda, bandingkan sekarang. Siapa yang mudah galau? Siapa yang mudah galau? Siapa yang banyak update status tentang kegalauannya? Ada nggak? Ada nggak mas? Ternyata datanya anak-anak muda Indonesia di dunia, risetnya itu ternyata di urutan-urutan awal yang statusnya itu galau. Berarti mohon maaf, anak-anak muda Indonesia itu kira-kira keren atau nggak keren? Keren atau nggak keren? Keren atau nggak keren? Nggak keren, ya. Tapi bukan kalian, ya. Kalau di sini insya Allah sama apa enggak? Enggak ya, insya Allah enggak ada bedanya ya, enggak ya, sama apa? Berbeda maksudnya gitu ya, insya Allah. Nah, baik teman-teman, sejak kecil kita udah dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang waktunya itu manfaat, betul enggak?
Betul ya, diajarin jalan. Nah nih, nah jatuh, diangkat lagi. Terus kira-kira mohon maaf, dulu waktu kecil waktu belajar jalan jatuh. Ya wes, aku rasa melaku aja seumur hidup gitu. Enggak. Maka subhanallah, jatuh apapun maka bangkit lagi, jalan lagi sampai kalian bisa jalan. Lalu juga bisa bersepeda, bisa menek-menekan. Siapa yang pernah menek wit kelopok, wit kambil? Wah, tuh bapaknya jago ya. Semoga nanti anak yang nurut ya Anda ya. Subhanallah ya. Ternyata Masya Allah, bayi kita, kecil kita, waktunya itu ternyata banyak terisi dengan sesuatu yang penuh tantangan. Nah, sekarang mohon maaf, kira-kira sekarang usia kita yang sekarang, kira-kira presiden, wakil presiden, raja, terus gubernur, bupati, apa kesamaannya dengan kita? Apa kesamaan antara presiden, wakil presiden, bupati, wali kota dengan kita? Apa kesamaannya? Sama-sama manusia. Terus apa lagi? Apa Mbak? Oh tak kira angkat tangan jebule apa namanya tuh? Itu ya. Oleh. Oleh. Apalagi kesamaannya? Kira-kira presiden itu punya waktu yang beda nggak sama kita? Sama. Kita 24 jam, kira-kira presiden 36 jam. Ada nggak kalau 36 jam? Enggak, ya. Maka semua siapapun itu sama ya, sama waktunya, punya waktu yang sama, 24 jam. Ya, 24 jam. Nah, sekarang kira-kira anak muda sekarang itu ngisi waktunya manfaat apa enggak? Yuk kita tanya, Mas Diki, kira-kira menurut kamu anak-anak muda sekarang itu banyak mengisi waktu manfaat atau sia-sia? Kira-kira Mas? Kira-kira? Oke, yuk sekarang kita hitung. Siapa yang dalam 24 jam itu tidur? Angkat tangan. Tidur. Siapa yang tidur? Oke, berarti kalian gak tidur semua ya, karena gak angkat tangan. Enggak 24 Oke, jam. betul ya. Berarti Masya Allah, nih hebat banget nih gak tidur nih. Ya, ulangin lagi. Siapa yang dalam 24 jam ini kalian tidur? Angkat tangan. Siapa yang tidur dalam 24 jam? Ada. Mas, Pak, gak tidur? Dalam 24 jam itu ada tidurnya gak? Ada. Oh ada ya. Nah, dalam 24 jam itu ada nggak tidurnya? Ada. Ada ya, ada. Nah, tidur kalian itu rata-rata berapa jam? Berapa jam? 8 jam ada nggak? Coba sekarang kalian malam tidur jam berapa? Jam 7 ya, sampai jam 6. Jam 4. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Pakai banget tidurnya. Betul? Oke. 10 jam. Ya, betul ya? 10 jam. Oke. 24 kurang 10 berapa? 14.
Kalian selama 24 jam itu ada waktu untuk makan nggak? Berapa jam? Dari pagi, siang, sore, malam, rata-rata 1 jam ada? Lebih apa kurang? Digabung, ditambah. Pagi berapa menit kira-kira? Sekali makan kira-kira berapa? 15 menit? Ya, 15 menit. Oke, 15 menit makannya pagi, siang, sore nggak? Malam juga? Malam nggak? Diet? Oh iya, ada yang diet ya, ada yang diet. Berarti 45 menit. Kira-kira ini makan besar, ada ngemil juga nggak? Ada yang hisap juga nggak? Ada yang ngerokok nggak? Nah, kira-kira kalau kisaran total makan, minum, ngudut, ngemil, apalagi jajan, ya itu kira-kira 1 jam ada? Ada ya, 1 jam ada. Berarti 14 kurang 1 berapa? 13. Oke, dalam tadi udah 13, terus kalian ngobrol nggak? Ngobrol nggak? Ngobrol ya. Ngobrol sama siapa aja? Banyak ngobrol sama orang tua atau sama teman? Sama teman. Padahal yang lahirin siapa? Berarti orang tua nggak usah ada aja. Iya. Ternyata anak-anak muda sekarang lebih nyaman ngobrol sama temannya daripada sama orang tuanya. Wah, ini keliru ya. Terus ngobrol, kira-kira diakumulasi ngobrolnya 1 jam ada nggak sehari? Lebih. Berapa? 3 jam ada? Ada? 3 jam. Ngobrol sambil main, kira-kira 5 jam ada nggak? Lebih. 6 jam. Oke, sekarang 14 dikurang 6 berapa? 8 ya, 8. Terus mohon maaf, 8 jam ini kalian dalam 1 hari itu ada ke belakang nggak? Setoran. Rata-rata setorannya berapa? Setengah jam. Oh, apik banget gitu ya. Ada yang mohon maaf cari inspirasi sambil nyetor enggak? Kira-kira boleh nggak cari itu dan sambil nyetor? Itu nanti inspirasinya sahih atau enggak? Enggak ya. Nah, ayo kira-kira tinggal berapa jam ini waktu kita isinya banyak manfaatnya atau banyak enggak manfaatnya? Yuk sekarang jujur, kalian banyak pegang Al-Quran atau pegang WA? Kalian lebih nyaman untuk berdoa dan sholat atau nyaman scroll bermedia di gadget kalian? HP, gadget. Berarti mohon maaf, tadi 8 jam tadi itu kira-kira sholatnya berapa lama, ngaji Qurannya berapa lama, doanya berapa lama, belajarnya berapa lama. Ternyata betul kata Allah, wal asr, wal demi waktu, demi waktu. Semua itu dalam keadaan dalam keadaan rugi. Maka kalau nggak rugi gimana teman-teman? Wa amilus sholihat, maka beramal baik. Tadi Ustadz Agus sudah menyampaikan. Kira-kira mohon maaf, tujuan kita ada sebagai manusia itu apa? Dikatakan manusia itu keren apa? Manusia nggak mesti dia Islam, nggak mesti dia non Islam. Yang penting dia manusia. Ya, Allah membimbing kita lewat Rasulullah. Manusia itu yang terpenting apa? Khairun nas anfa'uhum linnas.
Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat. Nah, mohon maaf, kita banyak di rumah atau di luar rumah? Coba sekarang jujur, yuk dihitung. Kita banyak di luar rumah atau di dalam rumah? Kira-kira kita di dalam rumah aktivitasnya apa? Tidur, ibadah, makan, mandi. Iya. Kalau sapi, kambing, ayam, kira-kira banyak di kandangnya atau di luar? Di kandang, ya. Kira-kira kambing, sapi, ayam itu di kandangnya ngapain? Makan, mandi, nyetor, gitu ya. Berarti mohon maaf, sama nggak kita? Sama nggak dengan sapi? Beda. Bedanya apa, Mas? Manusia sama hewan. Oh iya, ya tadi Mas Ari nanya kan, tadi di rumah tuh kita ngapain? Ternyata sama dengan kambing, sapi sama ayam, seperti itu. Nah, agar kita nggak dikatakan kambing, sapi, ayam, maka apa? Tadi kita hiasi waktu-waktu kita untuk apa? Untuk beramal sholih, ya, untuk beramal sholih. Nah, masya Allah, siapa yang ingat ada pemuda di dalam Al-Quran yang keren banget pemuda itu? Pemuda itu kira-kira yang diinginkan oleh setiap pemuda itu apa? Apa? Yang diinginkan oleh setiap pemuda itu apa? Selain Mas Diki, nah Mas ini, kamu siapa namanya Mas? Mas? Valeh. Ya, Mas Valeh, mohon maaf, apa yang rata-rata diinginkan oleh pemuda, Mas? Kalau kamu tuh kira-kira itu mau keluar itu tuh yang kamu perhatikan tuh apa, Mas? Aku ingin diperhatikan, betul? Ya, laki-laki itu cenderungnya ingin melihat, menikmati, lalu perempuan kecenderungannya ingin dilihat, ya, ingin dilihat. Nah, ternyata mohon maaf, pemuda ini punya tempat yang keren banget di sisi Allah. Masih ingat? Besok hari kiamat semua dikumpulkan di padang mahsyar. Lari, wedi, lari tumpuan tabrakan rakatoan. Iya, besok kita lari dalam keadaan telanjang. Wah, terus berarti isin loh? Ya, wis takut sudah mikir ya udah mikir pokoknya ketakutan semuanya. Lalu subhanallah berkumpul di padang mahsyar, matahari didekatkan, maka keringatnya sampai di bahu, ya, keringetan gitu. Tapi ada orang-orang, golongan-golongan tertentu yang jumlahnya itu gak banyak, itu malah senyum-senyum. Yang lain Masya Allah. Ada berapa golongan yang itu dinaungi, gak kepanasan, sejuk, dan keringatnya gak keluar? Berapa golongan? Berapa golongan? Ada 7 golongan. 7 golongan ini dalam hadis disebutnya apa? Yang tua atau yang muda? Yang tua atau yang muda? Yang muda, ya, yang muda. Jadi ternyata banyak sekali yang muda ini kalau nggak jaga waktunya maka akan terselepet. Apa, Mas? Terselepet
terpleset ya, terpleset sehingga waktunya itu sia-sia. Nah, teman-teman, mohon maaf, Mbak yang di pintu, Mbak siapa namanya Mbak? Ya kamu yang ini, ya, kamu. Mbak siapa namanya? Rizka, Iska, Ista, Rista. Oh, Mbak Rista. Mbak Rista punya keinginan nggak? Punya keinginan. Kira-kira keinginannya jangka pendek atau jangka panjang? Sesuatu yang jangka panjang atau jangka pendek? Jangka panjang. Oke, mohon maaf. Siapa di antara kalian yang nggak punya cita-cita? Ada? Mas Diki kalau boleh mohon maaf, Mas Diki terus ya. Karena Mas Diki di depan ya, Masya Allah. Mas Diki boleh dong menginspirasi yang lain. Mas Diki kira-kira cita-citanya apa Mas? Apa Mas? Apa? Apa kira-kira? Opo wae Pak. Nah, oke, nggak apa-apa, kita hargai. Coba Mas yang lagi main handphone, apa cita-citanya Mas? Boleh, browsing juga boleh. Apa Mas cita-citanya? Mohon maaf. Polisi. Iya, polisi. Oke, Mas. Bapak atau Mas? Bapak, ya. Oh, udah Bapak. Oh, sudah Bapak, berarti belum. Usah ditanya ya, yang belum Bapak. Mas ganteng ini. Ya kamu Mas. Mas Adit ya. Mas Adit, cita-citanya apa Mas? Hah? Tentara. Ya, tentara. Siapa yang ingin jadi ibu rumah tangga? Oh, berarti nggak ada, berarti nggak mau nikah semua ya? Ya semua jadi ibu rumah tangga lah ya, apapun profesinya nanti, tapi sebaiknya adalah di rumah ya. Nah, mohon maaf, siapa yang sadar usia mudanya itu terus berkurang karena kita cuma berapa waktu yang kita miliki? Kita hidup 30 hari enggak? Kita hidup 365 hari enggak? Ternyata kita hidup cuma 1 hari. Betul? Betul ya? Coba, kita itu ternyata hidup di antara 3 hari. Hari ini, hari kemarin, hari esok. Betul ya? Hari ini, hari kemarin, hari esok. Hari kemarin kira-kira bisa diulang nggak? Maka yang paling jauh, yang ulama-ulama kita katakan apa? Yang paling jauh itu adalah hari kemarin. Yang paling dekat kira-kira apa? Kematian. Yang jauh itu hari kemarin, yang dekat itu kematian. Nah, hari esok itu sesuatu yang pasti nggak? Enggak. Siapa yang yakin besok hidup? Enggak tahu. Siapa yang yakin 10 menit lagi hidup? Enggak tahu. Siapa yang yakin sedetik lagi hidup? Enggak. Maka ternyata hari kemarin nggak bisa kita ulang, hari esok sesuatu yang nggak pasti, kita tinggal punya hari ini. Maka setiap hari itu kira-kira kalau hari ini sama dengan kemarin, termasuk kategori pemuda beruntung atau rugi? Hari ini sama dengan hari kemarin, kira-kira ini kategori pemuda untung atau rugi? Rugi. Maka rumusnya, kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka itu untung. Kalau sama ternyata rugi. Mohon maaf, yang paling cepat itu kira-kira apa? Waktu. Teman-teman sadar nggak? Ternyata ya Allah sudah 17 tahun, sudah 18 tahun, sudah berkeluarga, sudah punya anak. Ingat, oh aku biar sing cilik. Terus pertanyaannya, jajane
selama ini aku domopoyo. Kalau ternyata nanti subhanallah belum sampai mimpiku, kira-kira mohon maaf, yang tadi jadi tentara, yang tadi jadi polisi, ternyata waktu-waktunya nggak menuju ke sana. Kira-kira nanti ketika belum nyampe jadi polisi, jadi tentara, dipanggil sama Allah, mohon maaf, mimpinya itu kira-kira bisa nggak tercapai? Enggak. Ternyata hasil penelitian antara cita-cita kita dengan aktivitas kita yang kita lakukan itu nggak nyambung, nggak menuju dengan cita-cita mimpi kita. Siapa yang ingin jadi pemuda biasa aja? Siapa yang ingin jadi pemuda luar biasa? Siapa yang ingin jadi pemudi luar biasa? Bisa nggak Mbak? Mbak jadi pemudi yang luar biasa? Bisa? Atau kayak gini? Nggak bisa lah. Aku kan anak pundong. Aku kan jauh di lereng bukit. Aku kan kecoba nek kampung. Sopo aku iki? Pak, Mbak, aku ngene-ngene wae ya. Angel ketoke kaya si kuwi. Kira-kira boleh nggak kita kayak gitu? Boleh nggak? Teman-teman dengarkan. Wahai teman-teman semuanya, silahkan kalian boleh berbeda, kalian boleh lahir dari Pundong, dari Imogiri, dari Jogja, dari Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, Jakarta, Amerika, India, Arab Saudi, boleh lahir di mana aja tempatnya, boleh beda, silahkan. Tapi yang harus sama apa? Yang harus sama apa? Cita. Samanya di mana? Mas? Samanya di mana? Lahirnya boleh beda, bentuk fisiknya boleh beda, sekolahnya boleh beda, keluarganya boleh beda, tapi yang sama cita-citanya, tempatnya di mana? Yang paling tinggi, cita-citanya yang tertinggi, yaitu tempatnya di mana? Di langit. Karena kita besok akan kembali ke tempat asal kita. Nah, teman-teman, siapa yang ingin sukses hidupnya? Yang angkat tangan, semoga insya Allah Mas Ari berdoa kepada Allah. Yang angkat tangan, Allah di rumah Allah ini Allah ijabah. Dalam 5-10 tahun lagi Allah sukseskan kalian. Siapa yang ingin sukses? Siapa yang ingin manfaat hidupnya? Siapa yang ingin berguna hidupnya? Kira-kira mohon maaf, kalau kita ingin sukses, ingin berguna, kira-kira itu lempeng, mudah atau banyak challenge-nya? Banyak tantangannya, betul? Di antaranya apa? Kira-kira orang lain yang berpengaruh atau diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang menentukan mau seperti apa kita. Nah, sebagai penutup diskusi kita nanti, ya, kita akan diskusi izin. Kira-kira pemuda yang keren yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, bahkan Allah menyebutnya ini ceritanya keren banget. Bahkan ini menginspirasi Hollywood, Bollywood, Plywood, apalagi Semrawut, enggak ya. Jadi pemuda ini keren banget. Siapa namanya? Pemuda yang punya cita-cita, walaupun dari keluarga yang biasa, keluarganya banyak, ya, keluarganya banyak. Lalu pemuda ini ngomong kayak gini, ayah, ya, ayah, ya, aku ingin punya cita-cita ayah. Doakan cita-citamu ayah. Kok nggak dianeh? Amin. Pemuda ini nemuin ayahnya untuk menyampaikan cita-citanya.
Jadi ternyata anak Islam, pemuda Islam itu kalau punya cita-cita itu syarat yang awal menceritakan kepada siapa? Bapaknya kalau masih ada. Ya. Kalau nggak ada ke ibunya dan ke pamannya. Lalu ketika sang anak pemuda ini menyampaikan mimpinya, cita-citanya adalah 11 bintang, bulan, matahari itu sujud kepadanya. 11 bintang di langit, matahari, bulan sujud sama pemuda ini. Lalu diceritakan kepada bapaknya, ya, aku punya mimpi seperti ini. Ini adalah gambaran cita-citaku. Lalu bapaknya subhanallah senang banget, ya, didekati anaknya, lalu bapaknya ngomong, nah, kamu akan jadi orang besar, walaupun kamu sudah besar. Kamu akan jadi orang yang terpandang, walaupun kamu juga enak dipandang. Lalu kira-kira berhenti nggak ayahnya setelah mendukung cita-citanya? Lalu pesan ayahnya apa? Nah, ingat. Ingat ya, nak. Ingat. Sini, nak. Ayahku ingat kamu. Ayahnya pesan apa teman-teman? Nih, waktu kita kalau nggak ngintin cara Allah dalam kisah Al-Quran ini, kita susah sampai kepada cita-cita kita. Nah, ingat. Ojo akhir main. Dalam Al-Quran, ingat ya, ini perkataan, nanti silakan buka dalam kisah Yusuf ya, surat Yusuf, bapaknya pesan kayak gini. Ingatlah, kau akan jadi besar, kau akan dihormati, kau akan terpandang, kau akan sukses seperti mimpimu, cita-citamu. Tapi yang kantong mau sing nempel sarung apa yang dikatakan oleh orang tuanya, nasihat buat kita, ingat, jangan kau ceritakan mimpi cita-citamu kepada saudara-saudaramu. Maknanya apa? Ternyata Al-Quran menggambarkan banyak pemuda itu yang hidupnya gak punya tujuan, cuma makan, setor, terus tidur kayak sapi, kayak kambing, kayak ayam, kayak mentok, kayak apa lagi? Tikus, kayak apa lagi? Kayak jadi syaratnya pemuda itu harus milih teman, harus pilih teman. Agama kita itu seperti agama teman kita. Kalau teman kita jarang sholat, maka cenderungnya nanti kita ikut-ikutan konslet nggak sholat. Kalau teman kita itu suka ngomong yang misuh-misuh, ngomong yang gak karuan, maka kita juga akan kena. Ya, kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, menjual minyak wangi, maka kita akan wangi. Kalau kita berteman dengan pandai besi, yang bikin besi dipanaskan, dibakar, kira-kira kita kena apa? Kena asapnya, bau asap. Lalu mohon maaf, kira-kira untuk
jadi untuk tercapai cita-cita perlu kita kejar atau kita menyerah? Kejar atau menyerah? Raih atau menyerah? Raih. Maka Nabi Yusuf meraih atau menyerah? Meraihnya, walaupun 11, satu itu Binyamin, adiknya baik, 10 yang lain ngomong kayak gini, Yusuf, kamu tuh nggak jadi apa-apa. Yusuf, sana. Nabi Yusuf hari-harinya dibully sama saudaranya yang 10. Dibully. Jadi Nabi Yusuf kira-kira mohon maaf baper nggak? Baper nggak? Baper. Tapi bukan bawa perasaan, bawa perubahan. Nabi Yusuf bawa perubahan. Dikit-dikit dikatain orang, kita langsung sampai gitu ya, mati aja ya. Enggak. Mohon maaf. Lalu sekarang jujur, siapa yang waktunya usia mudanya pernah bohong sama orang tuanya? Jujur. Kira-kira ada nggak pemuda dulu itu bohong sama orang tuanya? Ada. 10 saudara Yusuf ini bohong, bahkan ahli bohong, sampai bapaknya buta, nelongso bapaknya. Lalu mohon maaf, Nabi Yusuf kira-kira dijatuhkan ke sumur, ya, ke sumur sakit, ya, jatuh, nyerah nggak? Enggak nyerah. Waktu-waktunya dalam ibadah-ibadah dan untuk meraih mimpinya. Maka Allah ketika kita menancapkan cita-cita kita, Allah bersama cita-cita kita. Diangkat Yusuf, lalu dijual di telinga Nabi Yusuf, dijual. Siapa sih wani saiki? Sakmene. Kue. Ternyata Nabi Yusuf dijual dengan harga yang murah. Terus Nabi Yusuf baper, baper gitu? Enggak. Dibawa ke Mesir, kira-kira mohon maaf, selesai nggak ujiannya? Enggak. Pemuda itu ujiannya yang ini berat, apa? Asmara, cinta. Pemuda itu diuji dengan cinta, dengan asmara, karena menggebu-gebu. Begitu lihat lawan jenis, kayak siapa? Datang nggak hari ini? Absen ya? Nggak datang kan? Yang kalau lihat lawan jenisnya, ada nggak? Hadir nggak hari ini? Enggak ya? Enggak datang. Nabi Yusuf digoda nggak? Digoda nggak? Kira-kira Nabi Yusuf mampu nggak melalui godaan asmara? Coba sekarang mohon maaf, siapa perempuan putri yang hari ini hadir dibanding dengan perempuan yang menemui Yusuf di kamarnya, cantik mana? Bodinya bagus siapa? Bagus mbaknya, Mbak Rizka. Sama cewek yang goda Nabi Yusuf, cantik siapa mbak? Nggak tahu. Kira-kira cantik Mbak Rizka atau cantik yang diceritakan dalam Al-Quran itu? Sama-sama. Oh, berarti Mbak Rizka pede banget cantik ya? Enggak. Cantiknya luar biasa, bodinya ngeri. Wah, harumnya, badannya Lalu apa coba? Yusuf disuruh masuk, lalu dia di sini, Yusuf suruh di sana ngambil sesuatu, dia pelan-pelan nutup pintu,
dikunci, kuncinya dilempar. Terus dia mulai dekat Yusuf. Yusuf, rambutmu bagus banget. Nabi Yusuf ngomong apa? Kau kagum dengan rambutku, tidakkah engkau kagum dengan siapa yang mencipta rambutku? Kakean ngomong. Yusuf, wajahmu, aku pengen banget pegang sebentar. Enggak. Nabi Yusuf dikejar-kejar, didekat-dekat, ditempel-tempel. Mohon maaf. Nabi Yusuf mengikuti kan? Nabi Yusuf mau nggak tangannya dipegang oleh perempuan itu? Nabi Yusuf mau nggak menatap perempuan itu? Maka saking gemesnya perempuan tadi membuka jaket dia. Subhanallah, teman-teman, mohon maaf. Siapa yang kalau diuji dengan kayak gitu siap? Mas, siap gak kamu mas? Ya. Kamu gak kuat kan? Gak kuat. Kalau kamu diuji dengan apa yang diuji kepada Nabi Yusuf, di kamar cuma berdua, perempuannya dengan pakaian yang kayak gitu transparan, ngajak kayak gitu, kebayang ngapain mas? Hah? Tambah? Tambah mas? Kuncali kursi. Wah, keren ini. Nah, teman-teman putri mestinya cari cowok yang kayak gitu. Ada satu Pak di sini, stopnya nih, tinggal satu. Nah, tinggal satu ini. Subhanallah. Nah, teman-teman, mohon maaf. Kira-kira Nabi Yusuf di penjara artinya apa? Mohon maaf. Kira-kira untuk sukses kita, kira-kira betul nggak? Muda, poya-poya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Sepakat nggak? Bisa nggak itu? Bisa. Muda, poya-poya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Sepakat? Surganya siapa itu? Surganya siapa? Gak ada ceritanya, ya. Bahkan ada pemuda, ya, nanya, kenapa sih harus kami tuh anak muda suka baca apa? Harus baca Quran, kenapa sih? Kan kami gak paham maknanya. Kenapa Terus kakeknya suruh ngambil keranjang, isi sampah, tolong buang. Nanti di situ ada sungai, kamu ambil air bawa ke sini. Iya dibuang, lalu keranjangnya itu diambil ke sungai. Ternyata isi, terus pulang ke rumah. Sampai di rumah, kok airnya nggak ada? Iya airnya nggak ada. Sepertinya kamu kurang cepat. Wah, ambil lagi, pulang lagi. Kira-kira airnya ada nggak? Nggak ada. Terus kurang cepat lagi, ambil lagi, pulang lagi. Kira-kira airnya ada nggak? Terus kira-kira anak muda ini ngomong, kenapa kami harus baca Al-Quran? Kami nggak paham. Kira-kira kakek ngomong apa? Kan nggak ada manfaatnya, airnya nggak bisa aku dapatkan. Apa jawab kakek? Apa, Mas? Mbak? Kira-kira apa? Kira-kira keranjang yang tadi bau kotor, kira-kira setelah berapa kali ngambil air itu jadi kayak apa keranjangnya? Jadi bersih. Maka pemuda itu paham. Ternyata waktu-waktu kalau dalam kebaikan-kebaikan manfaat, maka jiwa pikir dan segenap yang dia lakukan itu menjadi baik, teman-teman. Masya Allah, ya. Semoga insya Allah jadikan waktu kita waktu yang bermanfaat, dan Allah izinkan cita-cita kita terwujud karena kita mengisinya dengan manfaat. Siap menjadi anak yang manfaat? Siap menjadi pribadi yang manfaat? Siap. Maka
Poinnya adalah memanfaatkan waktu. Pilih-pilih teman, ya, seperti itu. Baik, teman-teman, ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Ada yang mau nanya? Kak Ari itu siapa sih? Ada yang nanya gitu nggak? Mas Ari itu siapa sih? Mas Ari ini anak kedua dari 6 bersaudara. Mas Ari ini anak Sersan 5 anggota TNI yang sudah pensiun saat Mas Ari kuliah di Gajah Mada. Loh, Mas Ari kalau di Gajah Mada? Iya. Dibayarin ya? Enggak. Loh, gimana kok bisa kuliah? Bayar sendiri. Kuliah sendiri. Loh, yang benar? Benar. Karena SD Mas Ari pernah jadi pemulung, SMP Mas Ari pernah jadi tukang pijat, SMA Mas Ari pernah angon wedus 2 tahun mengembala. Maka dengan izin Allah, Allah panggil masuk UGM teknik mesin tanpa tes. Saat dapat Bapak manggil, kita Bapak tidak punya ragat untuk kamu kuliah. Kira-kira kalau kalian digituin, kalian berangkat ke Jogja atau enggak? Gimana Mas? Ya pun Pak, kalau tak terlegi mawon gitu. Maka Mas Ari dari sejak usia seperti kalian nempel di masjid. Lalu guru Mas Ari ngomong kayak gini, Mas, kalau kamu nggak berangkat karena kamu takut, kamu nggak bisa kuliah, kamu nggak bisa makan, kamu nggak bisa hidup, kafir. Digituin kan? Kira-kira mohon maaf, Ustadz ini betul nggak ngomongnya? Betul nggak? Kalau Mas Ari nggak jadi berangkat ke Jogja dulu karena takut nggak bisa makan, nggak bisa bayar kuliah, nggak bisa bayar kos-kosan, nggak bisa mau hidup setiap hari, nggak jadi berangkat karena gara-gara itu, kafir nggak? Kafir nggak? Kafir nggak? Iya, kafir. Karena nggak percaya bahwa yang menjadikan kita bisa kuliah Bapak atau Allah, yang mendatangkan makan Bapak atau Allah? Allah. Mas Ari berangkat dengan izin Allah, Bapak boleh utangan, ya, lalu jual beberapa aset, ya, alhamdulillah nggak kos, nebeng sama kakak. Kak Ari diusir dari kos-kosan karena apa? Karena di kos-kosan itu nggak guna waktunya. Bawa perempuan, main domino, main apa tuh namanya? Yang ada uang itu, main pek-pek gitu ya. Malam itu Mas Ari nggak kuat, Mas Ari geblak lantainya, buang itu berhenti. Mas Ari diusir dari kos-kosan. Lalu Mas Ari ke masjid dengan izin Allah. Sejak itu Mas Ari jadi James Bond, penjaga masjid dan kebun. Masya Allah. Dengan izin Allah, mimpi-mimpi Mas Ari yang Mas Ari tulis tercapai semuanya. Menikah di usia muda, punya rumah kemana-mana, ke seluruh penjuru Indonesia sampai ke luar negeri. Subhanallah. Bisa. Karena apa? Kita milik Allah. Semoga bermanfaat teman-teman. Dan Masya Allah, ini juga Kak Ari keluarkan kepada anak Kak Ari. Ya, kalau Kak Ari punya model pembelajaran, anak-anak Kak Ari usia belasan, 15-17 harus punya paspor. Dan mimpinya harus keluar. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, putra Mas Ari belum lama ini terpilih mewakili 8 orang Indonesia untuk ke Turki. Berkumpul dengan 128 pemuda-pemuda dunia. Karena bahasa Inggrisnya alhamdulillah bagus, lancar. Bahasa Arabnya lancar, bahasa Jepangnya lancar. Karena waktu-waktu yang Kak Ari berikan, yang Kak Ari ajarkan, nggak boleh sia-sia. Dan hari ini putra pertama Mas Ari yang 17 tahun umurnya itu mendampingi Syekh dari Palestina di pondoknya.
kita lahirnya sama, kita lahirnya beda, tapi insya Allah kita bisa punya cita-cita yang sama. Manfaat kira-kira pagi hari ini? Manfaat. Siapa yang mendapatkan manfaat? Manfaat. Siapa yang yakin masa depan kalian akan kalian raih? Yakin. Yakin, insya Allah. Jangan pernah nggak yakin, kafir kalian kalau nggak yakin. Apapun itu, karena Allah mampu mewujudkan apapun yang kalian inginkan. Kalau kalian bersama Allah. Oke, ada yang sharing, ada yang tanya? Cukup? Mbak Isna? Itu Isna? Ini ya? Oh, Mbak Nia. Mbak Isna. Cukup Mas, Mas Bro yang di samping, cukup atau terus atau cukup? Cukup. Oh, sudah. Paham nggak? Paham ya? Siap? Siap. Alhamdulillah. Jadi, ayo teman-teman, semangat ya. Kak Ari berdoa semoga 5-10 tahun lagi kalian menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Amin. Kalian punya perusahaan sendiri. Amin. Kalian punya manfaat yang luar biasa. Dan insya Allah semoga 5-10 tahun lagi orang tua kalian senang melihat kalian, bangga memiliki anak seperti kalian. Semoga insya Allah orang tua kita dikumpulkan di surga bersama kita Allah insya Allah. Baik, Kak Ali boleh tutup dengan pantun? Boleh ya? Yuk, kalau ada sumur di ladang, Cakep. jangan ngomong cakep, karena Kak Ali sudah. Rodok lah, rodok. Loh, Kak Ali bukan cantik, ya, cantik itu sana. Ganti alhamdulillah, gitu ya. Oke. Kalau ada sumur di ladang, alhamdulillah bukan cakep, ya. Kalau ada sumur di ladang, alhamdulillah. Mandi jangan di ladang, alhamdulillah. Saru kelihatan. Betul nggak? Betul. Mandi di ladang boleh nggak? Ketok ya. Kalau ada umur panjang, mandi tetap di kamar mandi. Kalau ada umur panjang, boleh Kak Ari, Mas Ari ketemu kalian lagi? Boleh. Kalau nggak ketemu, semoga kita ketemu di jannah nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali materi dari Kak Ali, dan semoga apa yang disampaikan oleh Kak Ali menginspirasi banyak pemuda di sini, dan semoga waktu yang ada sekarang itu bisa dimanfaatkan dalam kebaikan, dan semoga impian-impian dari para pemuda teman-teman sekalian dapat terwujud. Amin. Kemudian memasuki acara selanjutnya adalah santunan anak yatim. Oleh karena itu kepada Mas Riswanto saya persilakan. Pamit ya. Tunggu ini santunan. Tak kemarin. OPC. Pamit Mas. Belakang sini. Di sini nih ada tiga nih. Masya Allah, benar. Waduh. Jadi marem bisa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini kami selaku dari perwakilan dari Omah Pancilik ingin berbagi kepada anak-anak yatim khususnya di Sidoarjo Jawa Timur.
saya panggil nama-nama, dan kepada yang saya panggil mohon untuk maju ke depan nanti untuk menerima santunan. Yang pertama yaitu Mbak Zalika Kalikasaki, mohon langsung ke depan ya. Yang kedua Mbak Eka Nurul Octavia, yang ketiga Mbak Erni Erawati, yang keempat Mbak Novita Surya Rizky, nomor 5 Mbak Tri Marisa, nomor 6 Mbak Fanida Fatika Putri, nomor 7 Dika Mardini Saputra, 8 Mas Diki Mandali, 9 Mas Diva Mantias Sastra. Mohon langsung ke depan untuk singkat waktu. Selanjutnya Mbak Dina Khairulisa, Mbak Adik Kriastuti, Mbak Zahira Yadka Adisa, Mas Muhammad Rafa Ravino, Mas Dani Setiawan, Mas Abdul Bin, Mbak Andini Putri, Mas Hendi Irawan, Mbak Rizka Agustina Absari, Mas Yulfan Itu. Nama-nama yang saya panggil mohon maju ke depan. Mohon maju ke depan segera. Bapak yang saya panggil mohon maju ke depan. Om maju om. Om maju om. Sehat-sehat. Lanjut fungsi. Terima kasih kepada Bapak semua. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Silakan kembali ke. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, terima kasih kepada Mas Kesmanto. Kemudian antara yang terakhir adalah penutup, karena kita untuk kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman semuanya. Semoga apa yang
pelajari hari ini, kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sekian dari saya, dan saya mewakili dari panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi